wabarakatuh. Apa kabar sahabat DC Live, diskusi kehidupan yang selalu hadir insya Allah di setiap hari Rabu malam dari jam 8 sampai jam 9 malam. Diskusi kehidupan itu sebetulnya adalah obrolan atau dialog singkat yang hanya sekitar 1 jam untuk bisa kita mengambil makna, bahkan melahirkan hikmah yang tentu saja diawali dengan simaan, mendengar, karena kekuatan mendengar itu sebetulnya sangat luar biasa. Mendengar pengalaman hidup orang lain, sehingga dikala kita sedang baper, sedang galau, sedang merasa terperosok, kita bisa lebih berusaha untuk membandingkan bahwa ternyata pengalaman hidup orang lain jauh lebih berat dibandingkan pengalaman hidup kita. Ya, dalam simakan ini tentu banyak sekali kasuistik yang bisa jadi hanya dari narasumber saja pengalaman itu terjadi. Tapi kekuatan akal kita sajalah yang akhirnya mampu mengolah sehingga muncul satu makna, muncul satu kata kunci yang akhirnya bisa membuat kita meramu agar sesuai dengan kehidupan kita. Abi, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik sekali, Teh. Bagaimana Teteh, sekeluarga semuanya? Alhamdulillah, sehat-sehat, Abi. Terima kasih banyak atas waktunya, kesempatannya, dan tenaganya untuk bisa meluangkan waktu berbagi kisah dengan sahabat DC Live yang siap menyimak apa yang dipaparkan atau diceritakan oleh Abi Dadi. Abi Dadi adalah seorang ayah, seorang suami, dan juga seorang kakek, betul, dari satu orang cucu, betul ya, Abi ya? Ya, betul. Sudah baru berapa tahun usia cucunya? Baru punya cucunya baru sekitar 8 bulan lah. Oh, 8 bulan, Masya Allah. Siap nanti untuk diajak bermain. Karena saya kenal Abi Dadi adalah sosok ayah yang memang peran keayahannya itu terlihat. Dan sepertinya sangat dirasa oleh anak-anaknya. Sehingga mudah-mudahan bisa menularkan nih Abi peran keayahan yang Abi punya kepada anak laki-laki Abi yang ada 2 tuh. Dari 3, betul? Ya. 2 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Sebetulnya 4, betul Abi ya? 4, memang 4. 4 ya? 4. Yang meninggal itu anak kedua. Berarti anak pertama yang sudah menikah, sekarang anak ketiga dan anak keempat. Abi, sebelum kita ngobrol dengan judul yang luar biasa malam hari ini, muara kekuatan itu adalah ibu. Mohon maaf, ibu masih ada, Abi? Sudah tiada sekitar tahun 2011 Teh, sudah meninggalkan kita. Sudah meninggal 2011 dan Abi bungsu, betul, dari berapa bersaudara? Ya. Bungsu dari yang ada itu 11 ya. 11. Tapi kalau dihitung dari yang tidak ada itu ada 14 Teh. Cuma yang ada 11. Saya anak yang ke-11. Abi anak yang ke-11 dan saat ini yang masih ada berarti berapa orang nih? Tinggal 4 orang dari putra ke-8, 8, 9, 10 dan saya ke-11. Jadi putra ke-7 sampai pertamanya sudah tidak ada. Allahumma barik lahum, semoga Allah menerima di sisinya dan Allah menerima pahala-pahala mereka semuanya, termasuk ibunda. Abi, ibu sudah tidak ada tahun 2011. Ayahanda itu meninggalkan Abi ketika Abi di usia sekitar berapa ya? Pokoknya tahun 1994 lah Teh. Ya, 93 lah. 93. Karena setelah tidak lama dari itu saya menikah, itu cirinya. Tahun 93. Ya. Oke. Jadi Abi menikah, ayahnya sudah nggak ada ya? Sudah tidak ada. Berarti kita bisa mulai dari situ. Ketika ayahanda tidak ada, maka peran ibu mungkin yang lebih sangat terasa oleh Abi. Betul ya? Saya adalah penyemai fitrah based education. Di situ ada fitrah keayahan dan ada fitrah keibuan atau kebundaan. Berarti peran manggilnya apa Abi ke ibu? Imi Teh.
Karena kita Ini orang Sunda asli, jadi Imi gitu. siap. Imi. Nah, bagaimana peran Imi pada saat itu untuk bisa tetap berperan utuh sebagai seorang ibu terhadap 11 anaknya, tapi juga beliau harus menggantikan peran ayah. Jadi kalau ibu saya itu Imi itu teh, jangankan sudah ayah tiada ya. Ketika ayah masih ada pun beliau itu single fighter teh gitu. Ya, jadi dalam dalam banyak hal tidak mengandalkan suami gitu. Bukan berarti lepas dari suami enggak, tapi dengan izin suami beliau itu selalu mengerjakan sesuatu, bahkan pekerjaan suami pun beliau kerjakan hanya untuk anak-anaknya teh. Karena ayah saya itu ketika saya SMP saja sudah tidak bisa bekerja. Itu berjibaku gitu, Oh, berjuang seperti halnya seorang ayah dan juga seorang ibu gitu. oh Nah, sebelum ayah meninggal. iya, karena ayah saya itu Oh, sakit lama dari saya SMP, SMA itu saya sudah sama sekali sudah tidak produktif, saya sudah tidak bekerja. Jadi segalanya menggantungkan kepada anak-anak gitu. Jadi di hmm, saat anak-anak sudah tidak bisa memberikan subsidi apapun karena memang kesibukan keluarga masing-masing, hmm, maka ibu saya tampil sebagai ayah gitu. Beliau bekerja gitu ya. Tujuannya satu gitu, untuk biar anak-anak yang ada yang masih belum berkeluarga itu bisa mendapatkan apa yang mestinya didapatkan untuk seorang anak gitu ya. Saya hmm, sekolah, harus sekolah gitu. Kata kasarnya saya harus misalkan jajan, saya harus punya jajan dari mana itu. Jadi hmm. itulah ibu saya ya. Beliau bekerja dan itu pun untuk bisa beliau bekerja itu minta izin sama ayah saya gitu. Nah, saya tidak mengizinkan, tapi lama-lama dipikir-pikir dengan berbagai pertimbangan, termasuk izin semua anak-anak, dipersilahkan, dibolehkan untuk bekerja. Dan Oh, disitulah peran ibu sangat terasa sekali. A, I, U, E, O itu bagaimana ibu, gitu. Tapi walaupun demikian, beliau tetap menjadi seorang ibu, bukan nah, jadi seorang ayah. bagaimana Abi melihat kapan beliau berperan menjadi ibu dan kapan beliau berperan menjadi, kalau tadi menjadi ayah mungkin sudah ya diceritakan tentang Ya. bagaimana harus membiayai lah jajannya atau ongkos ke sekolah dan sebagainya. Nah kalau dari sisi peran ibu itu biasanya dari sisi apa yang Oh, paling terasa? beliau itu sangat ini, teh. Boleh dikatakan beliau itu motivator yang hebat, teh, sebagai Hmm, seorang ibu itu. Dengan cara beliau berbicara, kemudian banyak memberikan motivasi kepada anak-anaknya di sela-sela beliau ketika pulang bekerja di rumah, itu sering ketika setelah lewat maghrib itu kita berkumpul teh. Saya gitu, kakak saya yang masih belum menikah itu banyak obrolan, nasihat, yang intinya gitu. Beliau mengatakan bahwa sebesar apapun perjuangan Imi itu, tetap di belakangnya itu ada seorang ayah. Jadi jangan melihat Imi sekarang berkorban karena dulu perjuangan apa itu jauh lebih besar daripada ini. Ini mungkin waktunya Imi yang membalas apa yang ayah yang apa perjuangkan pada ini. Jadi beliau tidak merasa beban bekerja dan saat itu selalu bagi seorang ibu, maaf teh, Imi itu hafal hari ulang tahun anak-anaknya semua. Tanggal sekian, sekian gitu. Termasuk yang paling dihafal itu saya. Itu ibunya itu karena bapak saya udah ayah apa itu sudah tidak ingat. Jangankan hari lahir anak-anak, hari lahir Imi pun tidak ingat. Tapi kalau Imi hafal dan paling dihafal itu saya gitu. Bahkan kata orang apapun itu saking ini berperan ibu itu ya memberikan kasih sayang itu full ya. Suka, senang, dalam keadaan suka dan senang duka pun beliau itu selalu mengingat hal yang kecil yang mungkin orang tidak ingat beliau ingat. Tiap hmm, tanggal 2 November itu pasti. Saya juga lupa bahwa itu ulang tahun saya. Beliau mah suka tiba-tiba ayah bubur bubur bodas teh itu. Masya Begitulah. Allah. Pokoknya Nah yes lah, masya Allah aja. tadi Abi bilang motivator terbaik buat Abi. Ya. Di momen apa?
eh, beliau itu betul-betul dirasa oleh Abi sebagai motivator terbaik sehingga Abi tidak terpuruk di momen Oh iya apa tuh, teh. Bi? Ya. Jadi kalau saya dibagi berapa masa itu yang saya hafal dari ada 4 masa itu yang saya kenal peran motivasi ibu itu ya. Ketika Hmm. saya anak-anak, kemudian saya remaja dewasa menikah, kemudian berumah tangga dan terakhir meniti karir saya. Itu full motivasi itu dari ibu saya gitu. Hmm. Hmm. Jadi ketika saya sekolah di SMP teh, Hmm. saya dalam kekurangan biaya itu segala macam ya. Wah, sedih lah kalau diceritakan. Maka ibu saya tampil gitu. Karena saya harus berani menghadap kepada sekolah. Ini ada cerita sedikit teh. Ingat saya waktu itu mau tes sumatif teh. Saya kelas 2 SMP, tes sumatif penaikan kelas ya. Hmm. Caturulan ketiga itu. Kakak saya kelas 3 itu. Ya. Ini kata panitia diumumkan, panitia sumatif itu guru di kelas. Kalau belum bayar iuran terakhir, 2 bulan terakhir, maka tidak bisa ikut tes sumatif. Ya. Dan tidak akan diberikan kartu tes sumatif. Ya wajar saya berkeluh kesah kepada ibu ya. Nih, saya manggilnya, saya anak bungsu, yang lain manggilnya ini, saya manggilnya mama. Itu istimewanya. ini anak, orang lain memini, cuma saya manggil mama sendiri, mah. Nah, saya bilang, mah, di sekolah itu nggak bisa ikut tes sumatif kita. Itu hari Jumat saya ingat. Apa kata Imi sambil senyum. Budak laki mah diajar menghadapi kesulitan. Kesulitan ini apa mah lebih gede tibatan sok hadapi bilang pada kepala sekolah ke siapa. Pokoknya gimana caranya bisa ikut sumatif tapi iuran belum bayar. Itu teh. Dan anehnya kalau ibu saya yang bicara saya berani. Saya menghadap kepala sekolah. Kakak saya nggak berani menghadap, cuma saya yang berani. Saya masih ingat ya almarhum Pak Mandiono itu ya, kepala sekolahnya SMP Negeri 2. Semoga Allah memuliakan beliau ya teh, sudah Amin, meninggal. amin. Itu begitu teh, saya menghadap Pak Mandiono. Ada apa ini? Ada apa ini? Menghadap saya. Pak, saya belum iuran. 3 bulan saya belum iuran, saya. Ibu saya tidak bisa menghadap ke sini. Saya ingin ikut tes sumatif besok hari Senin. Gitu. Kata Imi di rumah, sok Imi bagian ngadoakeun di imah. Imi mah bagian berdoa dari rumah, sok tadi sudah menghadap ke sekolah. Oh ya nggak bisa, kalau belum bayar nggak bisa ikut. Ya udah saya pasrah, saya pulang ya. Tapi besoknya hari Sabtu saya dipanggil kembali ke kepala sekolah. Itu ya, nih kartunya. Besok kamu Senin ikut ujian. Gitu. Itu, jadi Wah. saya selalu berani menghadapi hal itu. Itu waktu sekolah. Di SMA pun tidak jauh beda, saya begitu. Jika menghadapi urusan bayar berbayar dan itu tidak ada, maka Imi itu selalu sok hadapi sendiri. Oh. Ternyata teh Oh. Oke, oke, oke. di luar itu beliau juga sama bekerja berpikir. Ketika saya menghadap kepala sekolah, Imi itu menghadap ketua BP3 teh. Kalau sekarang mah komite sekolah Oh, lah. Gitu. Jadi BP3, beliau tidak ya melepas saya. Allah, tahun Dan saya kapan nggak nih pernah tahu. BP3? Saya nggak pernah tahu. Gitu. Hmm. Nah, cerita setelah selesai baru Imi cerita. Kamari pas dari ke kepala sekolah Imi teh sebenarnya ke ketua BP3. Dan di SMA pun itu terulang kembali sampai saya tamat SMA. Itu pertama teh. Jadi saya harus dimotivasi oleh ibu saya untuk berani menghadapi kesulitan. Yang penting sekolah, bisa sekolah. Itu teh. Istimewa teh. Yang kedua teh, ini ketika saya menjelang pernikahan. Saya bekerja. Saya sudah menghitbah. Ketika sudah dihitbah, saya berhenti bekerja di PHK. Gitu. Dan sampai menjelang 5 bulan sebelum pernikahan pun saya belum punya kerjaan. Sampai 3 bulan pun belum punya pekerjaan. Dan sampai 1 bulan terakhir saya baru bisa menghonor teh ngajar pramuka, ngajar bahasa Inggris. Apa ini? Saya udah minder, sudah turmen. Dan saya udah putuskan untuk tidak jadi menikah. Saya menghadap kepada orang tua, calon mertua, saya katakan, sepertinya saya tidak akan melanjutkan hubungan ini. Gitu. Masalah apa yang sudah saya berikan, saya ikhlaskan buat si Nyai, istilahnya buat si Nyai. Itu calon mertua saya bingung. Emang ada apa? Iya Pak, sampai sebulan mau pernikahan saya belum punya bekerja. Bagaimana nanti istri saya? Bagaimana anak Bapak? Gitu ya. Saya pulang, calon mertua juga bingung, mungkin gimana ya.
Saya pulang. Saya bilang sama calon istri saya, sepertinya kita nggak bisa lanjut ke rumah tangga. Kalau Neng bisa mau menikah dengannya, silahkan. Ya, saya ikhlaskan untuk menikah. Kalau memang mau menunggu, tunggu saya sampai saya punya kerja. Itu pulang saya ke rumah, sampai di rumah itu diomel sama istri ibu saya. Kenapa mesti ngomong gitu? Laki-laki nggak boleh gitu. Itu kayak yang namanya menghitbah. Itu paling tidak sudah ada komitmen seorang laki-laki, nggak boleh mundur. Kalau alasannya hanya sekedar kerjaan, ayo balik lagi sana. Saya malu teh, balik lagi ke mertua. Pak, tidak jadi ya, saya tetap mau menikah. Kenapa kata mertua saya? Saya rencana menikah bulan November, itu bulan Maret. Gimana kata mertua? Udah bulan Mei saja menikah. Ya, saya lebih kaget ya gitu. Iyalah. Gimana kok bisa begitu? Ya, jadi maaf, saya bulan-bulan April akhir, saya ngomong begitu, saya kayaknya mau jadi lagi menikah. Ya udah, bulan depan aja kata mertua saya. Lebih kaget lagi, teh. Kerja nggak punya, apa nggak punya. Apa kata mertua saya? Itu hebat, mertua yang hebat. Bulan November menikah, bulan besok pun menikah sama menikah. Bulan besok belum tentu punya kerja, bulan November pun belum tentu punya kerja. Apa bedanya? Cina gitu. Saya bingung juga. Terus kalau menikah itu, Jang Dadi lebih tahu hukum menikah. Kan 5 rukunnya saja menikah. Lebih dari itu, mungkin hanya sunat ataupun sunat pun tidak. Nikah itu bisa dibuat susah, bisa dibuat gampang. Kita cari yang gampang. Sok, asal ada 5 rukun itu, ada pengantin, ada wali, ada saksi, ada ijab, ada kabul. Ayo, saya sedih, teh mau nangis, saya balik ke ibu saya. Nih, sahur bapak di situ, bulan payun kedah nikah. Apa kata ibu saya? Nikah saja, apa urusannya, gampang. Itu motivasi. Akhirnya jadi menikah tanpa punya apa-apa, teh. Bismillahirrahmanirrahim, seminggu mau nikah, saya baru ngobrol sama kakak-kakak saya. Saya ke depan. Semua pegang kepala, apa yang harus dibawa buat kesan. Yang anehnya, teh, buat mas kawin pun saya belum ada. Buat mas kawin belum ada, cicing, baik. Kebagi mana nanti. Ya kata ibu saya juga gimana nanti aja, yang penting mah bismillah, itu. Tapi akhirnya Allah mudahkan. Ibu saya berdoa, saya kan tergolong anak yang pemalas sholat malam, ya teh. Jadi lamun lilir malam saya lihat ibu saya sudah ngambil wudhu, sholat, saya malah disimut lagi, teh. Itu sampai adzan subuh, baru saya dibangunin, adzan ke masjid, baru gitu. Ya itu teh, jadi dalam keluarga ini saya menikah, satu hanya modal doa dari ibu saja, menikah. Sampai menikah pun saya belum punya kerja, tetap aja honor pramuka, teh. Itu yang kedua. Nah yang terakhir nih karir saya, teh. Jadi ketika saya menghonor begitu lama, saya putus asa untuk jadi seorang guru. Tamat SMA, hanya honor ngajar pramuka. Yang penghasilannya tidak lebih dari 50.000 per bulan. Gitu. Saya punya anak satu pada saat itu. Ada orang yang menawarkan untuk kuliah, saya lewat. Saya tidak pernah mau kuliah. Tetapi ibu saya bilang, ketika ada kesempatan, sok kuliah. Tapi nggak punya uang. Yang namanya untuk nuntut ilmu macam di rizkian, ku Allah oge tong sieun. Bismillah we kumaha engke. Lagi-lagi kata bismillah yang diucapkan ibu saya. Sok kayak bismillah kumaha engke. Ini bagian ngadoa. Sok tadi bagian ikhtiar. Dan akhirnya saya teh memberanikan diri. Saya daftar kuliah di sebuah sekolah tinggi agama Islam. Saya masuk ke situ. Registrasi saya kurang uangnya. Sudahlah, pokoknya daftar dulu. Saya bilang ke tata usaha, orang lain mah semesternya dibayar per semester, saya minta per bulan. Diizinkan per bulan. Dipermudah we terus. Dan anehnya sudah per bulan tapi itu kabayar teh. Yang akhirnya saya itu karena kelas-kelas karyawan teh. Saya 2 tahun itu ya ke kuliah. Sedikit pun saya belum pernah bayar uang per bulan semesternya. Sampai frustasi, orang lain sudah tamat, sampai mau penyusunan skripsi, orang lain bimbingan skripsi saya belum. Yang nggak punya uang. Ada sedikit ya buat istri saya, buat anak saya. Ya. Tapi lagi-lagi peran ibu. Ibu saya bertanya, kumaha kuliah teh? Ya kuliah. Tamat mual. Saya buka atuh, nggak tahu atuh. Kata ibu saya, insya Allah tamat. Sok. Ya. Sok atuh diajar sholat penting. Belajar sholat malam atuh. Akhirnya saya malu teh. Diketrok saya jam 3 ibu saya mah sudah selesai sholatnya. Saya diketrok pintu kamar. Saya dengan istri saya lagi tidur.
Ada apa kira-kira ada apa jam 3 itu? Sok lain rek salat peuting. Mun hayang lulus masuk atuh salat peuting. Itu akhir saya dengan istri saya salat masing-masing. Bari jeung tetap pesimis teh. Tetapi apa yang dikatakan ibu saya menjadi kenyataan. Hingga suatu saat saya bukan mengajar ngaji ya, mengajar baca Iqra sebuah keluarga di sana di dekat rumah saya. Beliau itu di Unpad dinasnya. Ketika beliau bertanya bahwa saya kuliah kapan lulus, beliau itu senyum-senyum. Meureun moal di mana biayana buat lulus saya kita buat bisa diwisuda. Di luar dugaan teh. Itu beliau bayarkan semua biaya kuliah saya. Tad tanyakeun cenah ka itu tata usaha ka kampus. Sabaraha nu kudu dibayar. Saya akhirnya pergi kampus, cek. Pak sakieu. Tah cenah bayar lunasan kabeh. Arah cenah ustad bisa diwisuda. Arah jadi sarjana. Jadi kan cenah saya ge bangga boga guru ngaji cenah sarjana. Karena itu teh, itu di luar negara teh. Saya bingung ini pinjam atau apa? Saya kalau dikasih alhamdulillah, dipinjamkan alhamdulillah. Iya, Bi, terusin, Bi. Nah, akhirnya dia bilang, tong mikiran, jangan mikiran dulu bayarnya. Bayarkan dulu saja. Akhirnya saya diwisuda, beres. Dan berkat ridha Allah, mungkin doa ibu saya, itu ketika orang belum menerima ijazah dan akta 4, saya minta kepada dosen saya, Pak bisa nggak kalau saya minta akta 4 dan ijazahnya ya bulan ini? Ya saya diketawain teh. Ya bareng di mana-mana gitu. Tapi akhirnya entah apa lagi keajaiban dari ibu saya. Geus cenah minta teh cenah ka dosen teh. Teu tiasa atuh mah da kadasareng jeung nu sanes. Harus sama-sama dengan orang lain dibagi ijazah mah da akta 4. Saya masih ingat itu bulan September akhir Oktober. Di luar dugaan teh. Saya sedang ngahonor di SD saya. Saya ditelepon ada dosen pembimbing saya. Tad antosan Bapak di gerbang Tol Baros. Mobil Bapak mogok. Saya ke Tol Baros deh. Ada dosen pembimbing saya itu mobil BMW-nya mogok deh. Dan beliau sedang ngahulang, Pak, apa yang perlu saya bantu? Tidak perlu dibantu. Didorong dan mau kadorong, didorong juga tidak akan terdorong mobilnya. Iya. Dia kasihkan map saya, nih map. Ini ijazah Ustaz, ini akta 4-nya, ini legalisirnya. Saya kaget itu. Ini emang bisa? Lah, jangan banyak mikir. Saya udah ke maaf ya, boleh kan bilang universitas, saya udah ke UIN, sudah minta persetujuan dan boleh dikasihkan. Ternyata beliau minta ke UIN untuk diberikan itu. Akhirnya, tanpa sepengetahuan teman yang lain, saya diberikan itu. Dan anehnya teh, minggu depannya, itu ada pemberkasan dari Pemkot. Wow. Langsung pemberkasan. Jadi, saya orang-orang yang dulu dari SPG, dari SGO itu, masuk PNS dengan golongan 2, saya melangkahi saya golongan 3. Itu orang tua ibu saya tuh. Itu saya juga kaget bisa akhirnya begitu pendataan saya masuk sarjananya. Kaget teman saya semua juga. Dan ketika kita bertemu di sebuah pelatihan di LPMP semua kaget. Karena mereka tahu saya hanya SMA. Gitu. Dan teman kuliah pun tahunya saya tidak beres kuliahnya. Itu rahasia ilahi teh. Itu doa ibu, motivasi ibu, dan akhirnya terakhir dia katakan jadi sekarang sudah jadi PNS, rasanya mungkin imih indit ge kalau istilahnya orang Sunda mah, intinya mah imih tiada juga, sudah tidak punya beban karena satu harapan imih mah hayang ningali tadi jadi guru negeri dan ketika pulang sekolah ada yang menyambut istrinya gitu ya. Ya sudah hanya sampai di situ. Makanya saya sedih teh. Ketika Allah berikan amanat kepada saya punya kendaraan bagus. Itu tidak dinikmati oleh gitu. Ketika perjuangan sekolah, perjuangan belajar saya, ada motivator saya, ada orang tua. Tapi ketika saya mendapatkan keberkahannya, keuntungannya, itu tidak ternikmati oleh ibu saya. Jadi ketika saya duduk di belakang setir, saya suka sedih. Jadi seharusnya itu di pinggir ada istri saya, di belakang ada ibu saya. Jadi akhirnya suka,
Tapi ini jalan cerita namanya juga ya. Jadi sampai akhirnya saya, kalau walaupun saya hidup tidak berlebihan, tapi alhamdulillah cukup, mungkin salah satu perannya adalah itu motivasi dalam hidup saya itu dari ibu saya. Jadi dalam segala hal dia tidak boleh mundur, tidak boleh takut menghadapi siapa aja, menghadapi apa saja. Jadi dalam berkarir apapun saya tidak pernah. Sampai sekarang apapun permasalahan yang dihadapi, saya nggak pernah malah urusan bisa dan tidak gimana. Itu karena ibu saya mengajarkan begitu. Namun nggak dicobaan teu bisa, karek ngomong teu bisa. Ini kalau sudah dicoba tidak bisa, baru bilang tidak bisa. Kalau masih bisa dan masih mungkin bisa, itulah teh sampai sekarang saya kalau, ingat itu ya. Kesukaannya itu gini teh. Beliau itu sangat suka sebuah kue ya teh, warnanya merah. Kalau orang ibu bilangnya cikak. Kue cikak, saya nggak tahu ya. Jadi dimanapun ada, pasti saya utamakan untuk membeli. Kalau sekarang sudah tidak ada, saya beli, saya opi teh. Tuh, dalam rangka rindu sama orang tua, saya opi. Parah teh. Nah itu teh ya. Saya kalau bicara panjang suka baper, malu teh sama cucu kalau mau nangis. Gitu teh. Iya, Bi. Kalau saya simak, simpel ya cara berpikir ini ya sebetulnya ya. Tapi efeknya dahsyat gitu loh. Oh iya, besar ya, sekali. Ya. Simple tuh nggak terlalu harus menguras. Jadi anak-anaknya juga mungkin tidak terlalu banyak beban kehidupan yang dipinta oleh ini. Mungkin kalau beban kehidupan sendiri ya pastilah wajar lah ya. Tapi kalau dari ini kayaknya enggak. Betul ya, Bia? Enggak. Beliau itu tidak banyak menuntut sama anak itu. Tidak banyak meminta, tidak banyak menuntut. Selama beliau sendiri ya sendiri. Bahkan ini maaf ya, jadi saat keadaan terpuruk pun beliau punya hutang pun untuk anaknya, untuk sekolah saya. Beliau tidak pernah minta sama kakaknya untuk tumpang lunasankan utang, nggak pernah. Gitu. Jadi ya mengalir aja gitu. Jadi kalau sudah anak bertanya baru, ini gaduh sama tante, gaduh, ya udah. Terus beliau itu tidak pernah mempersulit situasi. Jadi kalau mencek bahasa peribahasa mah tidak ada akar rotan pun jadi istilahnya. Dalam segala hal kalau nggak ada emang berjalan saja. Ini dalam saat saya menikah pun yang menurut orang harus itu harus ini, beliau mah lempeng. Kalau emang sudah waktunya sok saja. Berarti berserah dirinya keren ya, Bi. Itu kan berserah diri kan? Oh iya. Betul-betul trust atau percaya kepada Allahnya berarti luar biasa tinggi ya, Bi. Iya teh. Beliau itu begitu. Beliau begini teh. Ini mah sekolah tenincak, tediuk di bangku sekolah, nggak pernah sekolah. Kemudian harta tidak punya untuk kepada anak. Jadi ini mah hanya punya doa untuk anak-anak. Punya doa. Paling bisa aja cenah ngadorongnya, meres semangat unggul, hanya memberi semangat saja. Jadi beliau modalnya itu. Harta tidak punya, pensiun tidak punya, sekolah pun tidak. Tapi beliau mengajarkan kepada kita, gitu harus apa adanya, sok aja. Gitu. Kemudian satu lagi teh, yang bagi saya mah sebuah jargon gitu ya. Sebuah yang harus saya ingat terus. Ini itu sekolah dan ini mah tidak sekolah dan tapi berupaya untuk hidup itu nyakola. Ini mah teu sekolah tapi kudu nyakola di hirup. Jadi walaupun tidak menduduk di bangku sekolah, tapi adab, akhlak, perilaku harus seperti anak yang sekolah. Masya Allah. Jadi bahasa ini tidak pernah kasar. Sudahnya sudah lemes. Menempatkan bahasa untuk dirinya, untuk orang lain, untuk yang lebih tua, untuk yang dihormati, itu beliau ajarkan pada saya. Adab makan, adab. Kayaknya saya sebelum diajarkan oleh ustadz dan guru-guru saya lebih dulu diajarkan oleh ibu saya ketika kecil. Kalau makan harus begini,
tidur harus begini. Walaupun beliau tidak sekolah dan maaf tidak mengaji seperti ibu-ibu zaman sekarang yang rajin kajian. Gitu, tapi ya mungkin sudah begitu Allah turunkan keistimewaan. Betul, betul. Beliau tidak punya dalil, tapi beliau sudah laksanakan apapun juga. Gitu. Berarti madrasah itu betul-betul beliau perankan sebagai guru di dalamnya ya? Madrasah keluarga itu ya? Iya, Madrasatul Ula teh. Yes, Al-Bait betul, Madrasatul betul. Ula. Saya jadi ingat nih Abi. Tadi Abi kan cerita kalau ini itu tenyakolak lah, sana gitunya. Tadi beliau sampaikan seperti itu. Saya jadi ingat, dan itu satu makna yang sama dari guru saya. Seorang doktor, ya bahkan dia double degree. Beliau bilang, carilah ilmu, bukan cari sekolah. Itu kan Ya, sama betul. maknanya kan Betul, dengan yang maknanya tadi begitu. Imi pikirkan kan? Ya, lain sekolahnya yang dicari teh, tapi ilmunya gitu. Iya, iya. Dan terasanya sampai sekarang. Sampai sekarang IMI ya. itu tidak pernah mengajarkan bahasa Indonesia, maaf ya, bukan tidak nasionalisme. Beliau tidak pernah mengajarkan bahasa Indonesia. Belum pernah berbahasa Indonesia di rumah itu. Ya kenapa? Dia katakan kita orang Sunda harus memulai bahasa sorangan, budaya sorangan. Padahal beliau bukan seorang budayawan. Tradisi adat apapun beliau Sundanis banget deh. Bahasa pun bahasa Sunda. Ketika saya nanya, mah, orang kan di Indonesia, kudu bahasa Indonesia harus bisa. Bisa mah kudu bahasa Indonesia, tapi bahasa Sunda kudu lebih bisa. Sabab di sekolah mah mau diajar bahasa Sunda, nusa benerna, bahasa Sunda nusa utuhnya. Dan ternyata terbukti teh. Ya, banyak orang Sunda yang tidak bisa Sunda di sekolah. Iya, betul-betul. Gitu, itu juga salah satu konsep besar dalam pendidikan Islam, Abi. Kalau di konsep yang saya pelajari itu namanya bahasa ibu. Masih mungkin Abi kenal ya, bahasa ibu adalah bahasa di mana orang tua tuh fasih untuk menyampaikan apa yang difikirkan, apa yang dirasakan. Karena bahasa kan bukan sekedar untuk transfer kata, tapi kan transfer, betul nggak Bi? Iya, betul. Kalau di dunia pendidikan anak itu kan kalau ada anak yang dia secara verbalnya belum muncul, emosinya kan terganggu, benar nggak Bi? Iya. Iya kan? Ya, makanya kita kenal dengan bukan bahasa lisan, tapi bahasa tubuh, bahasa isyarat, dan bahasa emosional tadi, betul. Nah, dan bahasa ibu itu sudah diterapkan oleh IMI. Bahasa betul fasih, jadi ketika apapun yang dibicarakan nggak cuma sekedar kata-kata, tapi juga hati yang bicara, pikiran juga yang bicara. Keren ya nih, Masya Allah. Iya. Nah, ini teh. Jadi kalau ini sedikit ya. Ada lagi yang satu kebiasaan ini itu sama anaknya. Jadi saya kalau tidur teh maklum, kalau ruang tamu saya kan merangkap ruang tidur teh. Jadi kalau saya tidur, ini saya, ini kakak saya. Yang perempuan di kamar. Ini yang dua kakak saya di bawah dengan saya. Ini sebelum tidur itu pasti ngadongeng heula. Dan itu dilakukan teh sampai saya menginjak mau SMP baru berhenti. Masya Allah. Karena kami itu merasa rada isin ditemenin tidur sama ibu. Jadi setiap maaf ya kakak saya itu yang nomor Adoni, Mang Ai, dan saya itu bertiga tidur tuh ngarendeng di tengah rumah gitu. Nah, ini di pinggir saya. Ini bercerita ngadongeng yang mungkin tidak pernah diceritakan oleh guru-guru bahasa Sunda kepada muridnya. Dongeng sakadang kuya apa yang tidak pernah diceritakan kepada ini, kepada kami. Itu dan tiap malam itu selalu ada episode. Iya. Jadi si kuya itu ternyata banyak episodenya. Berarti penulis skenario yang baik ya beliau. Cuma beliau tidak bisa nulis deh, gitu saja. Iya. Kemudian lagi sudah habis cerita sakadang kuya, itu si kabayang episode berjilid-jilid dan tidak pernah habis. Yang itu yang ternyata tidak bisa kami turunkan kepada anak-anak kami. Saya hanya bisa bercerita, ternyata saya sekarang tersisih teh oleh YouTube. Oh iya. Habis oleh drama Korea, habis kita.
Iya, Padahal iya. ibu saya mengajarkan gitu. Ayeuna imih ngadongeng keur dadi. Sekarang imih mendongeng buat dadi Ayi dan Doni sampai itu. Engke mah dadi nu ngadongeng ke anak incu dadi. Dan saya tidak teralami mendongeng kepada anak saya. Iya, Kalau iya. anak saya sekarang yang SMP, mau dibawa mendongeng gaya begitu, beliau teh responnya Iya, juga. Nah itu harus teh. betul, harus harus Ya, berpikir keras ya. metodenya harus gimana gitu ya. Iya teh. Jadi kayaknya kalau saya lihat pada masa itu, Mhm, Imi itu mhm. kayaknya 1001 ibu-ibu di Iya, lembur iya. saya yang tiap malam selalu bercerita. Dongeng. Oh, iya, Itu iya. selalu namanya pendek, istilah orang Sunda itu pendek itu setiap malam. Nanti kami sudah tidur baru pindah tidur. Pindah tidur. Nanti subuh-subuh beliau bangun baru digebugan semua. Bangun, 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 bangun. Teh sudah banyak cerita ya. Abi, begitu ini pertanyaan terakhir sepertinya ya. Begitu idealnya ini di mata Abi sebagai anaknya. Bagaimana akhirnya Abi bisa menerima sosok istri di samping Abi dengan keunikannya tentunya Ya, dengan perbedaannya tentunya dengan ini gitu ya. Itu ya. gimana? Ya, sebetulnya walaupun bagaimanapun saya mengidolakan, ngefans berat kepada ibu saya. Ya, tapi saya pun tidak boleh egois. Kalau istri saya harus seperti ibu saya. Karena ibu saya pun jelas ada kekurangan. Satu itu. Yang kedua, istri saya pun banyak kelebihannya. Gitu. Ya, iya, iya, iya. Gitu. Itu jadi saya tidak menilai, tidak membandingkan, tidak Nah, menyamakan antara istri dengan enggak. Jadi mempunyai kelas yang lain, mempunyai tempat yang lain di hati gitu. Jadi kalau hati saya ada dua ruangan, maka satu ibu saya, satu istri saya, dan tidak bisa pacorok dalam bahasa Sunda itu, tidak bisa. Tetap tetap ada kelas masing-masing, iya, iya. ada tidak tidak ya. Jadi istri saya pun di samping ibarat ada gading yang tak retak ya teh ya, gaya tiga budak sekolah. Ya atuh Nah, Bapak jadi guru atuh. jadi ada kekurangan, ada kelebihannya. Dan itu sebagai seorang suami, jauhnya sebagai seorang imam, saya harus bisa menerima sepenuhnya. Karena saya pun bukan figur suami yang sempurna, yang banyak kekurangan di mata istri saya. Mungkin daripada kelebihannya, banyak kekurangannya teh. Cuma istri saya udah nyabar-nyabarkan diri teh. Wah, apalagi udah mah penampilan tidak ideal ini mah suami teh mungkin begitu. Tambah karakter saya, adat saya mungkin goreng adat dan sebagainya. Nah, satu begini keistimewaan istri saya, mau menerima saya dengan keadaan saya begini apa adanya, begitu. Karena itu Iya, iya. keistimewaannya. Kalau nggak menerima saya, nggak istimewa itu berarti istri Betul, saya. betul, betul. Gitu, Teh. Kadang-kadang kan suka ada yang bingung ya, Abi, mendahulukan ibu, kalau memang ibu masih ada pada saat itu ya, ini ya, atau mendahulukan istri. Mungkin pernah nggak Abi ngalamin itu? Apa tidak pernah? Saya pernah, Teh. Jadi dalam satu kesempatan pastilah mengalaminya. Di mana dihadapkan pada permasalahan ibu dan istri. Dan ini yang paling berat bagi seorang suami, terutama saya. Saya harus nimbang-nimbang, harus pikir-pikir, plus minusnya, saya harus mana dulu yang saya utamakan. Dan keputusan akhir, saya selalu mengutamakan ibu saya dulu. Itu pun dengan izin istri dan pertimbangan istri. Ya. Iya, Tetapi iya. kalau istri saya ada bahasa yang tidak setuju, saya kepada ibu saya memberikan pengertian bahwa itu mungkin dalam hal ini saya harus lebih Hmm. mengutamakan istri saya. Dan istimewanya, mereka itu seperti yang sudah ada chemistry, saling paham Oh, posisi saya gitu. oh, Masya Allah. Jadi kalau ada posisi saya harus berpihak kepada ibu saya, maka istri saya nggak pernah ngotot. Gitu. Hmm. Dan kalau saya suatu saat harus ada condong kepada istri saya dan ibu saya nggak pernah ngotot. Gitu. Uh, Pernah satu saat itu saya dihadapkan pada permasalahan yang bingung menurut saya. Istri saya itu cenderung gaul ya dulunya teh, gaul.
Ini perlu perlu sebagai ini memori saya ini teringat, pertama kali istri saya memakai memakai apa, kerudung, itu oleh bukan keluar dari saya sebagai suami. Saya tidak pernah memerintahkan istri pakai kerudung, Teh. Nah, ibu saya berharapan, karena saya suka ngajar ngaji anak-anak, berharap mempunyai istri yang berkerudung, tapi istri saya malah metal, Teh. Oh gitu. Pada saat itu, sampai saya di Lompur jadi bahan obrolan, Teh. "Ih, ongko cenah sih ada di teh, sok ngajar ngaji Ustad, ari pamajikanna teh ditiung-tiung acan, pakai celana jin begitu ya, gaul lah gitu ini." Justru ini, itu permintaan ibu saya, didik pamajikan, gitu. Sing jadi muslimah nu bener, cenah ditiung. Itu perintah, Teh. Bahkan lebih jauh itu bukan perintah dari ibu saya pada hakikatnya ya. Tapi saya harus menimbang-nimbang, menyampaikan kepada istri saya. Yang tidak bisa secara frontal saya suruh berkerudung. Gitu. Saya tidak pernah nyuruh dia pakai kerudung, sampai sekarang juga. Nah, hingga suatu saat pada kesempatan saya bertamu ke rumah Ibu Haji gitu pada saat itu. Itu saya diwasiatkan oleh Bu Haji. Bu Haji pulang dari Mekah saat itu, saya diberi kerudung warna hitam oleh Bu Haji itu ya. Gitu. Dan ya isin namanya hari bari gayana gitu. Dan isin atau namanya eta ari dadi makajar ngaos cenah ari tetehna teh ditiu. Tah cenah ku ibu dihadiahan, diwasiatan, dijimatan, dijimatan ya teh. Tah dijimatan ibu cenah meset di Mekah cenah kerudung hitam. Itu saya sampai sekarang itu saya tuh bawa ke rumah berat mau ngasih sama istri. Tapi bismillah. Saya manggilnya bukan Umi dulu ya. Manggil nama, Lin. Bang Dadi di pasien tah. Bu Haji Yusuf tah. Tiung ku itu Mekah. Sing jadi sing jadi eta tah, jadi modal. Itu pertama kali dan dipakai itu. Itu teh 3 hari ya? Itu Bu Haji Yusuf itu siapa ya? Saya nggak tahu namanya. Sampai sekarang saya tidak pernah tahu nama beliau. Taunya Bu Haji Yusuf saja udahlah. Nama trennya itu udah. Nah, itu kerudung hitam itu dipakai teh. Gerah, harudang, arate, seminggu itu ngomel dan seminggu kerudung nggak ganti-ganti. Nggak punya. Tetapi aneh bin ajaib itu sudah Allah mungkin turunkan hikmah ya. Paling tidak kalau berkunjung ke rumah Bu Haji pasti dipakai kerudung. Mitina ya tapi ke rumah Bu Haji. Kalau main mah enggak. Nah lama-lama terbiasa. Gitu ya. Aduh, kayak cenah kumaha lamun di jalan pas kerti ditiung pendak yang Bu Haji. Kebayang cek Bu Haji teh. Nah, cenah ayeuna mah teh ditiung. Jadi indit keluar ditiung teh. Sieun era panggil jeung Bu Haji teh. Eta dua nama teh. Ceritanya teh. Tapi akhirnya sudah terbiasa. Berawal kerudung itu mau ke rumah Bu Haji, silaturahmi. Yang keduanya kalau keluar takut bertemu dengan Bu Haji. Akhirnya sampai sekarang berkerudung. Ternyata terima kasih Bu Haji, tidak saya nggak repot-repot untuk mendidik saya berkerudung deh. Sampai sekarang beliau berkerudung gitu ya. Udahlah itu. Pokoknya istri saya mempunyai chemistry dengan ibu saya dan saya pun harus bertindak adil sebagai anak dan sebagai suami. Walaupun ada bahasa anak laki-laki itu milik ibunya. Ada bahasa begitu. Anak perempuan milik suaminya. Betul. Nah, saya bisa menempatkan saya sebagai anak dan saya kewajiban saya sebagai suami. Gitu. Walaupun susah terasa. Dan di akhir hayat ibu saya tunjukkan, mungkin Allah tunjukkan kepada istri saya dan kepada ibu saya kalau saya memang tidak memilih di antara mereka satu yang terbaik. Jadi ketika kamar saya berdampingan istri saya dan ibu saya tidur di depan kamar, pintu kamar istri saya dan pintu kamar ibu saya. Sepotong ke ibu saya, sepotong ke istri saya. Karena ibu saya keeng, karena kan yang mau meninggal itu teh ada keeng cenah teh. Dan memang betul. Takut. Asal dilihat ada kaki, ada wajah saya, beliau sudah nggak bisa bicara, nggak bisa apa, cuma lihat. Mungkin tenang ada saya. Sepotong kaki saya ke istri saya. Istri saya pun sama. Keeng, jadi, ya Mang Dadi. Gitu. Dan akhirnya itu terakhir saya tidur yang seumur hidup saya sekali merasakan.
sepotong. Itu tiap malam teh sepotong ke istri saya, sepotong ke ibu saya. Dan akhirnya dan terakhir saya tidak bisa nyumpanan, tidak bisa mencukupi keinginan ibu saya. Ibu saya ingin tidur dengan saya di tempat tidur karena mungkin rasa takutnya keengnya sudah memuncak ya teh. Ya tidak mungkin saya tidur seranjang teh. Ranjang untuk satu orang dari kayu Ipan. Saya badan segede gini berdua. Atau ibu saya rusak nanti saya motah tidurnya. Saya tidur di bawah. Istri saya harus merelakan saya tidur di bawah tempat tidur ibu saya. Dan hari berikutnya beliau sudah tidak bisa apa-apa. Ya meninggal setelah 2 hari setelah saya tidur di handap itu. Dan sebelum saya pergi sekolah itu, alhamdulillah masih bisa berjabat tangan, masih bisa bersuntangan, masih bisa ya say goodbye mau ke sekolah. Ya, teh. Karena yang paling ogo kan saya teh. Anak bungsu teh. Yang berani sun pipi kiri pipi kanan ibu saya cuma saya sendiri. Yang lain nggak berani saking hormatnya. Kalau saya enggak teh. Sudah sun tangan pasti sun pipi kiri, sun pipi kanan. Itu begitu teh. Jadi begitu beliau sudah di akhir hayatnya jam 7:30 beliau meninggal. Itu jam 6:30 saya masih sempat sun tangan. Saya sun pipi kiri pipi kanan, beliau juga mungkin begitu. Baru jadi ada ketenangan pribadi lah saya begitu. Ya udah teh ini saya jadi baper. Baik, Abi. Masya Allah. Yang lain aja. Iya, baik. Alhamdulillah, Abi. Terima kasih banyak. Banyak catatan-catatan yang coba saya jadikan note ya dalam kehidupan saya dan saya coba olah dengan keunikan kehidupan saya dan mudah-mudahan juga dengan sahabat-sahabat Easy Life yang lain. Salah satunya adalah dengan kesederhanaan ini gitu ya. Sederhana, realita kehidupan seperti ini dan beliau menerima itu. Betul ya, Bi ya? Tidak terlalu banyak hal yang diinginkan. Karena beliau tahu memang episode beliau adalah seperti itu. Iya. Dan salah satunya episodenya adalah beliau harus berperan ganda. Kapan dia harus berperan sebagai seorang ibu dengan segala kasihnya, empatinya gitu ya. Dan kapan beliau memang harus berperan sebagai seorang ayah. Salah satunya adalah mengambil keputusan. Iya. Bagi seorang perempuan mengambil keputusan yang fair itu rada sulit sebetulnya. Karena kan ya karena perempuan memang emosinya lebih mengontrol dirinya dibandingkan peran laki-laki. Memang fitrahnya kan seperti itu ya. Dan itu butuh energi pasti, saya yakin. Betul nggak, Bi? Iya. Kemudian dengan keterbatasan beliau sebagai seorang manusia, hebatnya beliau mampu menghadirkan berserah dirinya kepada Allah gitu. Iya. Mangke. Artinya betul-betul percaya Allah pasti kasih yang penting doa saja. Ya, penting mah doa. Betul. Dan itu artinya percaya kepada Allahnya kan sangat luar biasa. Yeah. Dan satu poin terakhir yang saya catat juga adalah beliau adalah guru di madrasah keluarga. Yeah. Yang tadi saya garis bawahi, apa yang beliau pikirkan, tagline dalam hidupnya ternyata sama dengan tagline dari seorang yang berlevel doktor sekalipun. Yeah. Dan itu sangat luar biasa. Masya Allah, hatur nuhun Abi. Atas sharingnya, atas berbaginya dengan segala pernak-pernik kehidupan, dan bisa jadi sebetulnya itu hanya satu jalan kehidupan Abi yang disampaikan dengan hanya waktu 1 jam, tapi di situ banyak makna. Semoga ini menjadi syafaat buat beliau dengan kami mendengar, betul ya? Artinya beliau tetap mencontohkan meskipun beliau sudah tidak ada. Beliau masih mengajari kita semua dan mudah-mudahan ini menjadi teman beliau di alam kuburnya. Amin ya. Amin. Atur nuhun Abi, jazakumullah khair, terima kasih banyak dan mudah-mudahan, dan salam buat keluarga, buat anak-anak, sama-sama. buat Teh Lina juga. Salam juga buat Bu Haji. Siap. Masuk dalam cerita ini ya. Baik, atur nuhun Abi, mudah-mudahan kita ketemu lagi, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.